Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan membahas salah satu figur mungkin yang paling berpengaruh di abad ke-21, Xi Jinping. Anda mungkin kenalnya sebagai pemimpin Tiongkok yang berkuasa penuh, tapi sumber-sumber yang kita punya hari ini melukiskan gambaran yang jauh lebih kompleks. Kita akan bongkar perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, dari seorang anak elit partai yang disingkirkan, hidup di gua, sampai akhirnya jadi pemimpin absolut. Misi kita hari ini adalah menelusuri secara kronologis, tahap demi tahap, bagaimana pengalaman-pengalaman luar biasa ini membentuk visinya untuk Tiongkok dan dunia. Tepat sekali. Kalau kita mau paham bagaimana Xi Jinping bisa sekuat sekarang, kuncinya itu ada di masa lalunya. Semua ini dibangun di atas fondasi yang sangat spesifik. Perjalanannya ini kayak studi kasus tentang ketahanan politik, ambisi yang luar biasa, dan bagaimana trauma masa muda itu bisa membentuk seorang pemimpin. Kita akan mulai dari masa kecilnya sebagai pangeran partai, lalu masa pengasingannya yang transformatif selama revolusi kebudayaan, terus pendakian karirnya yang sangat sabar dan metodis di berbagai provinsi, sampai akhirnya, nah ini dia, konsolidasi kekuasaan yang belum pernah kita lihat di era modern Tiongkok. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari awal banget ya. Xi Jinping lahir 15 Juni 1953 di Beijing. Dia bukan orang biasa. Sumber-sumber kita menyebutnya pangeran atau princeling. Ini karena ayahnya, Xi Zongsun, adalah pahlawan revolusi, pejabat tinggi partai, dan orang yang sangat dekat dengan Mao Zedong sendiri. Jadi bisa kita bayangkan masa kecilnya itu sangat nyaman, penuh privilege. Dia tumbuh di Zongnanhai, itu kan kompleks kepemimpinan Tiongkok. Tapi disinilah plot twist pertamanya terjadi. Dan ini brutal banget. Tahun 1962, waktu Xi baru umur 9 tahun, ayahnya tiba-tiba disingkirkan oleh Mao. Tuduhannya sepele, soal dukungan terhadap sebuah buku. Tapi di politik tingkat tinggi Tiongkok saat itu sudah cukup. Dampaknya instan dan dramatis. Keluarga Xi kehilangan segalanya dalam semalam. Status, rumah, kehormatan, semua hilang. Saya coba membayangkan dari sudut pandang anak umur 9 tahun. Satu hari kamu adalah anak seorang pahlawan, besoknya kamu jadi anak musuh rakyat. Gimana seorang anak memproses hal seperti itu? Ini bukan cuma soal politik kan? Sumber kita juga menyebutkan ada tragedi personal yang mendalam. Tepat. Ini adalah pelajaran politik pertamanya yang sangat-sangat pahit. Selama revolusi kebudayaan yang dimulai tahun 1966, ayahnya dipenjara, diarak di depan umum, disiksa. Xi Jinping muda dicap sebagai reaksioner, diasingkan teman-temannya. Bahkan lebih tragis, salah satu kakak perempuannya dilaporkan tidak tahan dengan tekanan dan penganiayaan itu, lalu meninggal. Diduga bunuh diri. Trauma ini kemungkinan besar menanamkan satu pelajaran penting dalam dirinya. Dalam politik Partai Komunis Tiongkok, kekuasaan itu sangat rapuh, bisa hilang dalam sekejap. Logika normalnya orang yang mengalami ini bakal benci sama sistem yang menghancurkan keluarganya. Tapi yang terjadi selanjutnya, menurut sumber-sumber ini, benar-benar di luar dugaan. Di usia 15 tahun, dia malah dikirim ke desa terpencil di Liangjiahe, Provinsi Shanxi. Apa sebenarnya tujuan program turun ke desa ini? Tujuannya secara resmi untuk mendidik ulang para pemuda kota dengan cara membuat mereka merasakan kerja kasar di pedesaan. Tapi bagi Xi, ini pengasingan. Sumber-sumber kita melukiskan gambaran yang sangat keras. Selama 7 tahun, dia tinggal di Yaodong, semacam rumah gua. Tidur di atas ranjang bata yang penuh kutu, bekerja sebagai buruh tani dari pagi sampai malam, dan harus beradaptasi dengan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Bayangkan transisinya. Dari kompleks elit di Beijing ke gua di desa miskin. Nah, disinilah bagian yang paling bikin saya penasaran. Ditolak 9 kali. Oleh partai yang sama yang menghancurkan keluarganya. Tapi dia tetap mencoba untuk yang ke-10 kalinya. Dan akhirnya diterima tahun 1974. Apa yang mendorongnya? Apa ini murni ambisi? Atau ada semacam keyakinan ideologis yang aneh di sana? Sumber-sumber kita menafsirkannya sebagai pragmatisme yang dingin.
Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew setelah bertemu dengannya menyebut Xi punya stabilitas emosional yang luar biasa. Xi sepertinya sadar di usia yang sangat muda bahwa di Tiongkok satu-satunya jalan menuju keamanan dan kekuasaan, atau bahkan untuk mengubah sistem, adalah dengan menguasai partai itu sendiri. Dari dalam, membencinya dari luar tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi dia harus menjadi lebih merah dari merah, lebih komunis dari anggota partai lainnya, hanya untuk bertahan hidup dan membangun kembali namanya dari nol. Jadi dia berhasil masuk ke Partai Komunis Tiongkok yang selanjutnya akan kita sebut PKT, dan nggak berhenti di situ. Dia bahkan jadi sekretaris partai di desa itu. Pengalaman ini sepertinya jadi fondasi penting untuk narasinya sekarang, kan? Sangat penting. Ini jadi pilar utama narasi pemimpin dari rakyat yang ia usung sekarang. Di Liang Jahe, dia belajar cara bicara dengan petani, paham masalah mereka soal irigasi atau pupuk, dan belajar gimana mengorganisir orang di tingkat paling bawah. Dia belajar politik praktis di lapangan, bukan dari buku teks. Ini memberinya legitimasi akar rumput yang tidak dimiliki oleh banyak pangeran lainnya. Oke, jadi setelah revolusi kebudayaan berakhir dan ayahnya direhabilitasi, Xi kembali ke Beijing. Dia berhasil masuk ke universitas paling top, Tsinghua, jurusan teknik kimia. Langkah karir pertamanya setelah lulus ini, menurut sumber kita, strategis banget. Dia jadi sekretaris pribadi untuk Geng Biao, Menteri Pertahanan saat itu. Itu langkah yang cerdas sekali. Posisi itu memberinya akses langsung ke lingkaran dalam militer Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Dia jadi paham cara kerja militer, membangun jaringan dengan para jenderal. Ini aset yang sangat berharga yang tidak dimiliki para pesaingnya nanti. Tapi setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga lagi. Alih-alih tetap di Beijing dan menikmati karir yang nyaman, dia minta dipindahkan ke daerah. Dia sengaja memilih jalan yang sulit lagi. Tepat. Dia mulai dari Hebei, kerja di tingkat kabupaten dari tahun 82 sampai 85. Disinilah ada cerita menarik tentang kunjungannya ke Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1985. Dia memimpin delegasi pertanian dan tinggal di rumah keluarga biasa, keluarga Dvorak, di kota kecil Muscatine. Pengalaman ini sering ia ceritakan kembali untuk menunjukkan sisi humanisnya. Lalu dari Hebei, dia pindah ke Fujian dan menghabiskan waktu yang lama banget di sana, 17 tahun. Provinsi ini kan strategis banget ya, berhadapan langsung dengan Taiwan. Apa pelajaran penting yang dia dapat di sana? Di Fujian, dia belajar tentang ekonomi yang terbuka dan hubungan lintas selat. Dia dikenal pragmatis dan pro-bisnis. Tapi yang paling krusial, seperti yang disinggung di sumber kita, adalah bagaimana dia berhasil selamat dari skandal korupsi raksasa, kasus penyelundupan Yuan Hua yang menjatuhkan banyak sekali pejabat tinggi di provinsi itu. Dan ini menarik, sumber kita tidak menjelaskan secara detail bagaimana persisnya dia bisa lolos tanpa cedera saat banyak pejabat lain jatuh. Itu pertanyaan kuncinya. Analisanya mengarah pada dua hal. Pertama, Xi dikenal sangat hati-hati dan menjaga citranya tetap bersih. Jadi kemungkinan besar dia tidak terlibat langsung. Kedua, dan ini yang lebih penting, dia menunjukkan kelihayan politiknya. Dia tidak panik, dia bekerja sama dengan penyelidik dari pusat dan memposisikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ini contoh awal dari kemampuannya bermanuver dalam krisis. Setelah Fujian, dia pindah ke provinsi tetangga yang kaya raya, Zhejiang, dari 2002 sampai 2007. Apa yang dia lakukan di sana? Zhejiang itu pusat ekonomi swasta Tiongkok. Di sini, dia menunjukkan bahwa dia bisa mengelola ekonomi modern yang inovatif. Dia sangat mendukung pengusaha seperti Jack Ma dari Alibaba. Disinilah dia pertama kali merumuskan filosofi terkenalnya. Gunung hijau dan air jernih adalah gunung perak dan emas, yang sekarang kita kenal sebagai kebijakan Green is Gold. Ini menunjukkan visinya soal pembangunan berkelanjutan jauh sebelum jadi tren global. Jadi dari Hebei ke Fujian lalu Zhejiang, dia kayak mengumpulkan lencana pengalaman di berbagai jenis provinsi. Apakah penempatannya di Shanghai pada 2007 itu ujian terakhirnya sebelum naik ke panggung nasional? Tepat sekali. Shanghai itu bukan sekedar penempatan biasa, itu misi pembersihan. Ketua partai sebelumnya tersandung skandal korupsi dana pensiun yang besar banget. Xi dikirim untuk membereskan kekacauan itu.
Meskipun dia cuma di sana selama 7 bulan, keberhasilannya menangani krisis di pusat keuangan Tiongkok ini mengukuhkan posisinya sebagai calon penerus utama. Dia membuktikan dirinya bisa diandalkan dalam situasi paling genting. Dan akhirnya pada November 2012, dia sampai di puncak, menjadi Sekretaris Jenderal PKT. Langkah pertamanya langsung mengguncang Tiongkok, kampanye anti korupsi masif. Sumber kita bilang, targetnya lalat, pejabat rendah, dan harimau, pejabat tinggi. Skalanya luar biasa kan? Skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ragu menangkap harimau super besar seperti Jo Yongkang. Jo Yongkang ini mantan anggota Komite Tetap Politburo loh, badan kekuasaan tertinggi di Tiongkok. Menangkap orang setingkat itu sama saja dengan mengirim pesan ke seluruh jajaran partai. Tidak ada yang aman. Kampanye ini memang sangat populer di mata rakyat, tapi beberapa sumber yang kita baca juga menyebutnya sebagai pembersihan politik termegah dalam sejarah modern. Seberapa valid kritik bahwa ini lebih tentang menyingkirkan lawan daripada membersihkan sistem? Keduanya benar, dan itulah kejeniusan politiknya. Kampanye ini punya dua sisi. Di depan publik, ini adalah perjuangan moral melawan korupsi yang memang merajalela. Tapi di belakang layar, ini adalah alat yang sangat presisi untuk membongkar faksi-faksi politik yang tidak loyal kepadanya dan menggantinya dengan orang-orangnya sendiri. Ini adalah langkah pertama dari serangkaian manuver untuk memusatkan kekuasaan secara total. Mari kita urai langkah-langkah selanjutnya. Setelah kampanye anti korupsi, apalagi yang dia lakukan? Pada tahun 2016, dia melakukan sesuatu yang sangat simbolis. Dia menetapkan dirinya sebagai pemimpin inti atau leadership core partai. Gelar ini sebelumnya cuma dipegang oleh figur kuat seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Ini bukan sekedar gelar, tapi sinyal bahwa era kepemimpinan kolektif di mana kekuasaan dibagi di antara beberapa orang sudah berakhir. Sekarang ada satu pusat komando, yaitu dirinya. Lalu setahun kemudian, pada 2017, ada langkah ideologis. Pemikiran Xi Jinping dimasukkan ke dalam konstitusi partai. Apa artinya ini? Artinya, namanya dan ideologinya disejajarkan dengan Mao Zedong. Ini mengangkat statusnya dari sekedar pemimpin politik menjadi seorang filsuf pemimpin. Setiap anggota partai sekarang wajib mempelajari pemikirannya. Ini cara untuk mengukuhkan otoritasnya tidak hanya secara politik, tapi juga secara ideologis untuk generasi-generasi mendatang. Dan tentu saja, langkah yang paling mengguncang dunia pada tahun 2018. Penghapusan batas 2 masa jabatan presiden. Ya, itu puncaknya. Langkah ini secara efektif membuka jalan baginya untuk berkuasa seumur hidup. Ini meruntuhkan sistem yang dibangun oleh Deng Xiaoping untuk mencegah kembalinya kultus individu seperti di era Mao. Dan benar saja, pada Kongres Partai ke-20 tahun 2022, dia secara resmi mengamankan masa jabatan ketiga sebagai Sekretaris Jenderal, sebuah presiden yang benar-benar baru di Tiongkok modern. Seiring dengan pemusatan kekuasaan di dalam negeri, kebijakan luar negerinya juga berubah total. Dia meninggalkan doktrin lama Deng Xiaoping untuk menjaga profil rendah dan menjadi jauh lebih asertif di panggung dunia. Kita semua tahu soal Belt and Road Initiative atau BRI yang diluncurkan pada 2013. Betul, BRI itu proyek infrastruktur raksasa yang tujuannya memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik Tiongkok ke seluruh dunia. Tapi kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, BRI itu hanyalah permulaan. Setelah itu, dia meluncurkan serangkaian inisiatif global lainnya. Ada Global Development Initiative, Global Security Initiative, dan yang terbaru, Global Civilization Initiative. Jadi ini bukan cuma soal membangun jalan dan pelabuhan. Ini seperti sebuah tawaran visi alternatif dari tatanan dunia yang selama ini dipimpin oleh Barat. Tepat sekali. Secara kolektif, inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menata ulang tata kelola global. Tiongkok di bawah Xi tidak lagi hanya ingin berpartisipasi dalam sistem yang ada, tapi ingin membentuk sistem baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingannya. Semua ini sejalan dengan visi utamanya, peremajaan nasional bangsa Tiongkok, di mana pada tahun 2049, Tiongkok ditargetkan menjadi kekuatan global yang dominan.
Jadi kalau kita rangkum, kita telah melihat sebuah transformasi yang luar biasa. Dari seorang anak pejabat yang terbuang dan tinggal di gua, belajar politik dari tingkat paling bawah, menjadi seorang teknokrat pragmatis di berbagai provinsi, dan akhirnya menjadi pemimpin paling kuat di Tiongkok sejak era Mao. Sangat jelas bagaimana setiap fase hidupnya. Penderitaan masa muda, kerja keras di pedesaan, pengalaman mengelola ekonomi, semua itu membentuk gaya kepemimpinannya sekarang. Sangat terpusat, disiplin, dan dengan visi jangka panjang yang sangat ambisius. Benar, cara dia membangun kekuasaannya sangat terpusat pada dirinya sendiri. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup. Pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan adalah, apakah sentralisasi ekstrem ini akan menjadi sumber kekuatan terbesar Tiongkok dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan dengan AS atau perlambatan ekonomi? Atau sebaliknya, apakah ini justru menjadi titik kerapuan terbesarnya saat menghadapi krisis yang tak terduga di masa depan? Ketika semua kekuatan dan tanggung jawab terkumpul di satu tangan, stabilitas seluruh sistem menjadi sangat bergantung pada satu orang tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.